Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desar Hargemita dengan NIM 1057311200521, mahasiswa semester awal di Universitas Muhammadiyah Makassar dan program studi akuntansi. Materi yang akan saya bawakan yaitu himpunan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari apa itu definisi himpunan, penyajian himpunan, himpunan semester dan kosong, dan operasi himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan merupakan kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Objek yang ada pada himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Himpunan dinyatakan dalam huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Semisal X tak urung himpunan A akan ditulis dengan lambang X elemen A. Apabila bukan unsur A, maka ditulis X bukan elemen A. Dalam materi himpunan terdapat 4 cara penyajiannya, yaitu pertama enumerasi, kedua simbol-simbol baku, ketiga notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Enumerasi, yaitu dengan cara menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah kurung kurawal dengan lambang seperti ini. Dan di antara setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Contoh yang pertama adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan dalam kurung kurawal angka 1, 2, 3, dan 4. Dan contoh kedua, yaitu himpunan 5 bilangan genap positif pertama, yaitu himpunan B sama dengan dalam kurung kurawal angka 4, 6, 8, dan 10. Kemudian simbol-simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering kita gunakan. Itu yang pertama P, dengan keterangan himpunan bilangan positif, N, himpunan bilangan asli, Z, himpunan bilangan bulat, kemudian Q, himpunan bilangan rasional, R, himpunan bilangan real, dan C, himpunan bilangan kompleks. Ada kalanya, beberapa himpunan merupakan bagian dari sebuah himpunan universal. Himpunan yang universal dilambangkan dengan kapital U atau biasa disebut dengan gabungan, yaitu semua unsur yang ada dalam 2 atau lebih himpunan yang harus diberikan secara eksplisit atau diarahkan dengan berdasarkan pembicaraan. Sebagai contohnya, gabungan U dalam kurung kurawal angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari gabungan dengan A sama dengan 1, 3, dan 5. Notasi pembentuk himpunan. Penyajian suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyajikan himpunan dengan menggunakan notasi matematis. Dengan notasi pembentuk himpunan, dengan cara menyebutkan syarat atau sifat keanggotaannya, namun anggota himpunan dinyatakan dengan suatu variabel. Contohnya yaitu X, di mana X mewakili anggota himpunan, dan P adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan tersebut. Variabel X dapat diganti dengan variabel lain seperti Y, Z, dan lainnya. Contohnya yaitu X, Px lebih besar daripada 0, maka X elemen bilangan genap. X lebih kecil dari 100, maka X bilangan asli, elemen bilangan asli. Dan C di mana X lebih kurang dari X, maka X bilangan prima, di mana elemen merupakan notasi dan dibaca dengan anggota dari. Begitupun dengan yang bukan elemen merupakan notasi dan dibaca dengan untuk anggota dari. Diagram Venn. Dalam diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajiannya,
Himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta gabungan digambarkan sebagai satu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi empat tersebut. Contoh, gabungan sama dengan dalam kurung awal 1, 2, 7, dan 8. Angka kosong ini angka kosong ini akan diisi dengan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 5, dan himpunan B sama dengan 2, 5, dan 6, dan 8. Maka kita akan mendaftarkan setiap anggota dari masing-masing himpunan. Kemudian menentukan anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama, yaitu angka 2 dan 5. Kemudian letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah, yaitu di tempat kosong yang tadi. Kemudian membuat lingkaran sebanyak himpunan yang ada untuk melingkupi anggota himpunan yang sama. Lingkaran yang dibuat ditandai dengan nama-nama himpunan. Seperti ini. Di mana lingkaran pertama tanda dengan himpunan A dan B dan lingkaran kedua adalah bagian dari himpunan B. Kemudian melengkapi anggota himpunan yang tertulis dalam lingkaran, yaitu 1, 2, 5, 6, dan 8. Kemudian membuat segi empat yang melingkupi lingkaran-lingkaran sebagai himpunan semesta dan melengkapi anggotanya bila belum lengkap. Maka bagian dari himpunan semesta yaitu angka 4 dan 7. Contoh pembuatan diagram Venn. Dari 32 siswa, terdapat 21 orang gambar melukis dan 16 orang gambar menari, 10 orang gambar keduanya. Pertanyaannya adalah, ada berapa orang siswa yang hanya gambar melukis? Kedua, ada berapa orang siswa yang hanya gambar menari? Dan ketiga, ada berapa orang siswa yang tidak gambar keduanya? Jawaban. N atau nilai asli yaitu sama dengan 32, di mana ini adalah jumlah seluruh siswa. Kemudian menggunakan metode pemisalan, yaitu semisalnya A, yaitu siswa gambar melukis dengan nilai asli 21 orang, dan B, siswa gambar menari dengan jumlah siswa 16 orang. Himpunan A gabungan dan himpunan B, yaitu siswa gambar keduanya dengan siswa 10 orang. Maka diagramnya menjadi seperti ini. Lingkaran pertama adalah himpunan A. Dan lingkaran kedua adalah himpunan B. A adalah 11 siswa yang hanya gambar melukis, dan B ada 6 siswa yang hanya gambar menari, dan C ada 5 siswa yang tidak gambar keduanya. Jumlah elemen di dalam A disebut dengan kardinal dari himpunan A. Himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan kumpulan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut dalam materi ini disebutkan dengan S kapital. Contoh, ditentukan P sama dengan dalam kurung kurawal angka 2, 3, dan 5, dan himpunan Q sama dengan dalam kurung kurawal angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Pernyataan manakah yang benar dan jelaskan? Pernyataan pertama adalah P himpunan semesta dari Q. Kemudian yang kedua, Q himpunan semesta dari P. Jawabannya yaitu dalam pilihan pertama, P himpunan semesta dari Q, pernyataannya salah.
Mengapa? Karena ada anggota Ki, yaitu 1 dan 4 yang tidak termuat dalam himpunan P. Jadi himpunan P bukan himpunan semesta dari Ki. Kemudian pernyataan kedua yaitu Ki himpunan semesta dari P. Pernyataannya yaitu benar. Mengapa? Karena semua anggota P termuat dalam himpunan Ki, yaitu 2, 3, dan 5. Himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota dan penulisan lambangnya adalah kurung kurawal. Namun, himpunan kosong berbeda dari himpunan yang tidak tepat atau bukan himpunan. Misalnya, himpunan A adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang berusia 7 tahun. Maka himpunan adalah himpunan kosong atau bisa ditulis dengan himpunan A sama dengan lambang kurung kurawal. Sementara itu, himpunan B adalah himpunan makanan yang lezat. Nah, ini dikarenakan kata lezat memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap orang. Maka himpunan B adalah himpunan yang tidak tepat atau bukan himpunan. Baik, sekian materi yang bisa saya baik, terima kasih dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.